Pernahkah Ibu membayangkan bahwa dari ruang keluarga, tempat kita menemani anak belajar, dari dapur, tempat kita memasak makanan untuk keluarga, kita juga bisa membangun potensi diri. Assalamualaikum para ibu hebat, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Lestari. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, ibu dari 4 orang anak, seorang pemilik bisnis, juga tercatat sebagai mahasiswa Universitas Terbuka semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang mengenai membangun bisnis dari rumah dengan agenda mengenal bisnis plan. Ibu, di sini adakah yang punya cita-cita, punya uang sendiri di luar uang dari suami? Atau di sini ada yang suka menuhin keranjang kuning tapi tidak di check out juga? Ayo siapa? Alasannya biasanya karena belum ada budget dan gak enak ya kalau harus minta lagi sama suami. Membangun bisnis memang tidak mudah, tapi ingatlah Bu, tidak ada yang tidak bisa kita pelajari selama kita mau belajar. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenal langkah-langkah membangun bisnis dari rumah dengan mengenal dan belajar membuat rencana bisnis atau bahasa kerennya bisnis plan. Supaya apa sih kita harus membuat bisnis plan? Nah, karena supaya kita bisa meminimalisir kegagalan. Guru saya bilang bahwa bisnis yang tidak direncanakan adalah bisnis yang direncanakan untuk gagal. Tentu ibu-ibu semua di sini nggak mau kan bisnisnya gagal. Oke, untuk membersihkan waktu, kita mulai saja yuk apa itu bisnis plan. Jadi sebelumnya saya akan membagikan template sederhana ya untuk bisnis plan-nya. Nanti bisa ibu-ibu lihat dan kita isi bersama. Nah, sekarang sudah ada ya template bisnis plan-nya, Bu. Nah, bisnis plan itu apa sih, Bu? Bisnis plan itu adalah sebuah rencana usaha, semacam panduan gitu loh, Bu, agar kita tahu apa yang mau dijual, bagaimana cara menjualnya, dan bagaimana supaya usaha kita terus berkembang, seperti itu. Nah, untuk nomor 1, ada nama usaha. Usahakan, Bu, untuk membuat nama usaha, pilihlah nama yang sangat mudah diingat oleh konsumen ya, Bu, ya. Kenapa sih kita harus punya nama usaha atau merek atau brand bahasa kerennya? Supaya ketika orang melihat produk kita atau bahkan produk yang sama seperti milik kita, orang-orang itu akan langsung ngeh gitu sama merek ibu gitu. Jadi satu, usahakan namanya sederhana, mudah diingat ya Bu ya, dengan ejaannya yang juga tidak yang susah gitu, jangan yang susah gitu, yang gampang aja. Misalnya bisa juga memakai nama sendiri seperti usaha saya Nutari Kitchenette atau Dapur Nutari. Nama saya kan Lestari ya Bu, panggilannya Tari. Jadi kalau ada bahasa Sunda, Nutari itu adalah punyanya Tari gitu. Nah, mungkin ibu-ibu juga bisa menggunakan nama anak ya, seperti misalnya Dapur Mama Mila. Dan juga jangan lupa tagline. Tagline itu apa? Tagline itu seperti slogan gitu ya Bu, yang mengingatkan kita. Seperti saya Nutari Kitchenette contohnya dengan tagline Premium Taste from Heart. Jadi maksudnya saya ingin memberikan rasa yang premium yang dibuat dari hati saya, dari cinta di rumah, seperti masakan rumah, tapi dengan produk rumahan begitu Bu. Mungkin Ibu bisa membuat tagline yang lain yang eye catchy, misalnya makanan sehat dari rumah atau yang seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 kita lanjut ya Bu, ada tujuan dan ide usaha. Nah, biasanya kebanyakan dari kita itu semangat di awal Bu, semangat di awal, tapi kemudian menjadi melemah di belakang, apalagi kalau sudah dihadapkan dengan berbagai tantangan. Karena nggak ada Bu bisnis yang ada tantangannya, selalu ada ujiannya gitu. Dan biasanya ketika itu datang, lama-lama itu menggerus semangat ya Bu. Nah, makanya kita harus punya tujuan nih, supaya apa? Sebagai sumber motivasi. Nah, di sini ada nih, saya ingin membuka usaha ini karena apa? Apakah ingin menambah penghasilan keluarga kah? Ingin mengisi waktu luang kah? Atau mengembangkan hobi? Silahkan, Ibu nanti diisi sendiri. Dan yang ketiga ada produk atau jasa yang akan dijual. Produk utamanya apa nih Bu? Misalnya, aduh nih kan saya bingung nih mau jual, saya pengen usaha tapi saya belum punya produknya, saya belum tahu mau jual apa, misalnya begitu ya. Nah, cobalah dimulai dengan kesukaan Ibu atau kemampuan atau keterampilan yang Ibu miliki. Misalnya saya suka nih di dapur, saya suka bikin kue buat anak-anak, saya suka masakan kesukaan suami, kata suami enak gitu, ngalahin yang di restoran. Nah, kenapa Ibu nggak bikin itu aja? Misalnya Ibu jago bikin rendang, Ibu bikinlah rendang yang dimasukin ke cup gitu ya. Atau misalnya saya sukanya merajut, dan sekarang tuh lagi musim ganci-ganci ya, misalnya bikin ganci dari rajutan bentuk boneka misalnya, seperti itu bisa. Nah, di sini ada produk utama, misalnya seperti saya sekarang produk utamanya adalah onigiri ya Bu ya. Ada produk utama
onigiri, kemudian produk tambahannya apa? Onigiri itu biasanya barengannya itu sama seperti kimbap, sushi kayak begitu. Akhirnya itu menjadikan produk tambahan saya. Nah, jadi ibu juga bisa seperti itu. Misalnya tadi ibu merajut suka bikin rajutan untuk gantungan kunci misalnya. Lalu kemudian produk tambahannya misalnya menerima order khusus gitu, untuk mungkin ada yang ingin dibuatkan shawl atau dibuatkan sweater dengan request ya, pre-order misalnya, atau order custom seperti itu jadi produk tambahan karena memang mungkin tidak setiap saat dibikinnya. Atau juga mungkin ibu misalnya bikinnya seblak nih Bu, produk tambahannya apa nih? Minuman misalnya ya, ibu bisa memberikan minuman sebagai produk tambahannya. Nah, lalu ditulis keunggulan produk saya apa nih. Nah, kalau di usaha saya, keunggulan produk saya adalah memberikan taste rasa yang premium dari bahan baku premium tapi dengan harga rumahan. Jadi saya memakai bahan baku yang premium gitu ya, yang standar kafe-kafe mungkin ya, bakery, tapi dengan harga yang mungkin lebih affordable. Karena apa? Karena saya tidak ada, karena masih dijual rumahan ya Bun, masih di bazar-bazar gitu kan, masih order ke rumah, jadi tidak membayar untuk tempat nongkrongnya, tidak bayar untuk sewa tempatnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada target pasar. Nah, target pasar itu apa? Target pasar itu adalah calon pembeli yang ingin ditargetkan oleh ibu gitu. Ibu ini jualan produknya buat siapa sih gitu kan? Apakah untuk ibu rumah tangga sekitar rumah, teman sekolah anak, tetangga atau komunitas, atau pembeli online? Boleh nanti sama ibu diisi di situ. Sebentar, kita lanjut lagi ya. Lalu yang kelima adalah modal awal atau rencana pengeluaran. Nah, setelah ibu menentukan produk apa saja yang ingin dijual, udah kebayangkan produk yang akan dijual, buatlah perencanaan pengeluarannya Bu. Satu, mulai dari bahan baku. Otomatis kan ibu sudah kebayang tuh resepnya apa aja. Dari resep itu ibu bahan baku apa yang dibutuhkan. Misalnya ya, kalau rajutan tadi mungkin seperti benang-benang berbagai warna seperti itu ya. Dan kalau misalnya ibu seblak, yang dibutuhkan seperti kerupuk atau bawang seperti itunya ibu ya. Dan jangan lupa itu semuanya nanti dihitungkan dalam rupiah gitu dengan harga sekarang. Nah, kedua, peralatan nih. Biasanya kalau di rumah kita menggunakan peralatan yang sudah ada di rumah. Seperti saya, karena dari dulu saya suka banget membuat kue ya. Jadi banyak bahan barang-barang perlengkapan yang memang sudah ada, contohnya seperti chopper seperti itu kan. Jadi saya tidak membeli lagi baru Bu, saya hanya menggunakan yang sudah ada di rumah. Jadi ibu-ibu juga bisa menggunakan yang di rumah dulu yang ada, tapi untuk kekurangannya mungkin ada yang harus dibeli, bisa dimasukkan ke kolom peralatan. Lalu kemasan dan label. Walaupun usaha kita masih usaha rumahan Bu, kita harus memikirkan tentang kemasan, tentang label. Untuk apa? Karena kemasan yang bagus itu akan menaikkan value kita, value barang kita Bu. Jadi barang itu akan terlihat mahal, akan terlihat bagus, akan terlihat menarik di mata pelanggan, sehingga pelanggan nanti, konsumen itu akan berminat untuk membeli produk kita seperti itu. Yang selanjutnya adalah promosi. Nah, kenapa di sini ada biaya promosi? Dalam memulai usaha, apalagi kita usahanya usaha pemula ya Bu ya, itu sangat penting kita mempunyai anggaran promosi. Untuk apa? Supaya mengenalkan produk kita gitu loh Bu, supaya kita punya budget untuk mempromosikan produk kita. Nah, salah satu bentuk promosinya seperti apa? Mungkin satu, ibu bisa menganggarkan dana untuk misalnya promosinya beli 4 gratis 1. Nah, yang si gratisan satunya ini adalah biayanya, budgetnya dari biaya promosi tersebut. Atau ibu mau bikin iklan WhatsApp, sekarang WhatsApp bisa diiklankan ya Bu ya. Misalnya ibu bikin status WhatsApp, lalu WhatsAppnya kita iklankan dengan budget misalnya 100.000. Nah, seperti itu. Itu nanti bisa dimasukin ke kolom promosi. Nah, nanti ditotalkan ibu ya. Ada berapa modal yang dibutuhkan oleh kita nanti untuk usaha kita itu. Selanjutnya ada cara promosi dan pemasaran. Nah, pemasarannya ini WhatsApp atau grup sekolah, Instagram, Facebook, brosur, atau dari mulut ke mulut. Nanti bisa ibu pelajari lagi ya. Lalu yang selanjutnya adalah perkiraan harga dan keuntungan. Nah, banyak sekali Bu kasus yang saya lihat di lingkungan saya. Ada pemilik bisnis yang laris banget jualannya, tapi dia tuh selalu mengeluh bahwa tidak ada, kok laba saya nggak ada ya, saya tuh selalu, penjualan saya tuh banyak, uang banyak, tapi kalau dihitung secara keuangan
kok tidak ada labanya? Ternyata dia menjualnya terlalu murah, sehingga labanya hanya tipis sekali. Nah, jadi sangat penting ya ibu-ibu, kita memperkirakannya seperti ini. Dari satu resep itu, misalnya ibu mau jualan makanan nih, satu resep itu menghasilkan berapa produk piece, ya bisa dari sini ya, dari yang tadi ke nomor 6 itu harga nanti setelah kekumpul dibagi berapa piece produk yang dihasilkan dari modal tersebut, maka akan muncul harga modal per produk. Nah, dari harga modal per produk ini sama ibu diisi, ditambahkan dengan keuntungan yang kita inginkan. Misalnya untungnya 100% kah, 150% kah, bebas ya Bu ya. Bisa di itu. Tapi saya sarankan jangan sampai kurang dari 50% Bu. Kenapa? Jangan kurang dari 50%. Karena apalagi dengan kondisi ekonomi kita sekarang ini, kenaikan harga bisa datang tiba-tiba dan setiap saat. Jadi ketika misalnya kalau udah labanya sedikit, kemudian tiba-tiba bahan bakunya naik, kita mau naikkan harga juga terlalu tiba-tiba, kayaknya berat ya Bu ya. Nah, itu bisa kita akali dari situ. Nah, ini ada ya Bu ya, perkiraan untuk produknya berapa dan perkiraan penghasilan per bulan berapa. Yang ke-8 adalah rencana pengembangan. Langkah berikutnya setelah usaha berjalan, ibu mau seperti apa nih, gitu kan. Nah, misalnya saya ingin yang tadinya rumahan aja, dari mulut ke mulut, hanya teman sekolah anak, hanya grup komunitas saja, kemudian karena ternyata sudah berkembang nih, pelanggannya sudah banyak, saya ingin naik nih ke jualan food online, misalnya lewat GoFood, lewat Shopee Food, kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukin. Atau misalnya saya ingin membuka toko di marketplace, atau saya ingin membuka toko di teras rumah, itu adalah termasuk rencana pengembangan. Yang 9, tidak kalah ya, yang terakhir dan tidak kalah penting, yaitu catatan motivasi diri. Alasan utama saya ingin memulai usaha ini adalah untuk apa? Coba ibu pikirkan dan ibu cari alasan yang paling kuat kenapa ibu ingin memulai usaha ini. Seperti saya sebutkan di awal, kenapa kita perlu alasan yang kuat untuk memulai usaha ini? Karena biasanya ketika memulai usaha itu semangatnya di awal aja, dan ketika menghadapi tantangan-tantangan kemudian jadi melempem gitu loh Bu, jadi melehoi kalau bahasa anak sekarang itu ya. Nah, jika kita memiliki alasan yang sangat kuat ketika memulai bisnis ini, insya Allah sekuat apapun badai yang menerjang, kita masih punya tenaga gitu loh, karena memikirkan, oh iya saya kan ini begini ya, oh iya ketika mulai usaha ini saya ingin begini ya, saya butuh ini ya, seperti itu. Nah, gimana pemaparan saya tadi? Apakah mudah dimengerti Bu? Ya, kesimpulannya begini ya Bu ya, jadi bisnis dari rumah itu tidak harus besar dulu, yang penting dimulai dulu Bu, dijalankan dengan hati yang konsisten dan disertai rencana kecil yang jelas, karena dari dapur ibu bisa lahir masa depan yang lebih cerah untuk keluarga. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk ibu-ibu semua, jadi bekal dan ilmu baru tentang bagaimana membangun bisnis dari rumah untuk pemula. Saya Lestari, mari kita jadi ibu yang berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.